Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Hadib Al-Amin Putra dari jurusan Teknik Sipil, Prodi S1 Teknik Sipil di kuliah di kampus Universitas Negeri Padang. Saya di sini ingin melakukan wawancara terhadap rekan-rekan saya, wawancara mengenai apa itu kesuksesan. Baiklah, sebelum mewawancari rekan-rekan saya berharap untuk memperkenalkan dirinya lebih dahulu. Kepada saudara-saudara dipersilakan. Baik, terima kasih kepada penanya tadi yang telah memberi izin kepada kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurkan dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Sekarang sebagai jurusan S1 Hukum Tata Negara atau Jinayah Siasa. Baiklah, terima kasih kepada saudara Furkan. Sekarang kepada saudara lagi diperkenalkan. Oke, baik, terima kasih kepada rekan saya, Hadid. Perkenalkan, nama saya Ronald Trio Fernando, alumni dari STE KBP Padang, jurusan Manajemen, Prodi Ekonomi. Terima kasih kepada Abang Ronald. Sebelum masuk ke pertanyaan apa itu kesuksesan, saya ingin bertanya sedikit tentang apa aja yang dilakukan dengan kesibukan harian yang dilakukan oleh rekan saya sekarang ini. Baiklah, kalau seandainya menanya tentang kesibukan keseharian, kalau kami pribadi kan kami masih dalam masa yang namanya itu perkuliahan. Nah, jadi dikarenakan COVID, kami tidak dibenarkan untuk tatap muka atau ketemu langsung. Jadi kegiatan sehari-hari kami hanya kuliah online, mengerjakan tugas, kemudian membantu orang tua, bermain game dan nonton atau segala macam. Mungkin itu aja sih kesibukan sehari-hari yang kami lakukan selama ini. Kepada Ronald, kesibukan sehari-harinya gimana? Oke, terima kasih. Kesibukan sehari-hari palingan kerja. Setelah itu ya palingan kalau ada waktu luang palingan main game atau senang hobi seperti main bola juga, kumpul-kumpul bareng teman, ya cuma itu aja. Sebab kan kalau di kampung sekarang ini kan COVID kan alhamdulillah tidak seperti di kota, jadi masih bisa melakukan aktivitas yang kerumunan, tapi tidak dengan orang luar, masih dengan orang satu kampung, satu desa gitu aja. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya. Baiklah, sekarang saya akan memulai ke sesi pertanyaan apa itu kesuksesan. Baiklah, pertanyaan pertama sekali saya akan mengajukan kepada saudara Furkan dengan pertanyaan pertama. Menurut saudara, apa sih arti kesuksesan itu? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya arti kesuksesan itu kalau kita kaji secara logika atau secara yang kita tahu kesuksesan itu adalah mencapai sesuatu yang kita inginkan atau lebih spesifiknya itu kepada cita-cita. Mungkin kalau seandainya kita bercita-cita sebagai dokter, ketika kita berhasil menjadi dokter, ketika kita sudah menamatkan kuliah, kita telah berusaha untuk menjadi dokter. Nah, disitulah kita yang dinamakan sukses. Itu kalau seandainya pemikiran kita yang logika atau alami. Nah, tetapi banyak cara untuk sukses, banyak pengertian tentang kesuksesan ini. Ketika kalian itu gagal, kalian berusaha lagi, gagal, berusaha lagi, itu sudah bisa dinamakan sukses. Sukses dalam segi apa? Kalian sudah sukses melawan keputusasaan kalian sendiri. Kalian telah sukses melawan rasa menyerah kalian sendiri. Nah, kata pepatah, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Nah, bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Jadi, kesuksesan, tolak ukur dari kesuksesan itu adalah ketika diri kita merasa kita itu telah sedang berada di fase berhasil. Bukan tentang materi kita sudah mencapai ini, itu segala macam, tetapi diri kita sendiri. Ketika diri kita sudah mencapai fase kita tenang, kita berhasil, maka itulah yang dinamakan kesuksesan. Bagus sekali kepada saudara Furkan. Baiklah, selanjutnya kepada saudara Abang Ronald, apa sih kesuksesan itu terhadap pribadi Ronald sendiri? Kesuksesan pribadi ya. Kita ngomongin kesuksesan dalam konteksnya pencapaian atau gimana gitu? Boleh pencapaian
atau hal-hal lain Oh, gitu. tentang mengenai kesuksesan itu sendiri. Kalau pencapaian pasti lah ya, orang sukses tuh pasti orang yang berhasil, baik itu dari segi materi, dari segi membahagiakan keluarganya, lingkungannya, maupun orang-orang sekitarnya, ataupun keberhasilan untuk dirinya sendiri. Jadi singkatnya kesuksesan itu itulah keberhasilan yang kita capai. Cuma itu aja sih. Terima kasih kepada Ronald, bagus sekali. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu kepada saudara Furkan terlebih dahulu. Apakah ada tanda spesifik tentang kesuksesan itu? Seperti kita memiliki mobil atau harta benda lainnya. Baik, apa sih tanda spesifik seorang itu sukses? Nah, jadi kalau kita kaji tentang masyarakat umum sekarang, ketika seseorang itu sudah mempunyai rumah, mempunyai mobil, mempunyai harta, itu sudah bisa dikatakan sukses. Nah, namun kalau seandainya kita bertanya kepada diri orang tersebut, apakah kalian sudah sukses? Belum tentu dia menjawab sukses. Karena apa? Terapkanlah dalam diri kalian, sukseskan dulu terlebih dahulu keluarga atau orang tua kalian. Kalau seandainya kalian sedang mensukseskan, membahagiakan atau mensukseskan diri kalian untuk membahagiakan orang tua, keluarga dan lain sebagainya, maka kalian akan sukses lahir dan batin. Belum tentu orang yang mempunyai mobil, rumah yang mewah itu belum tentu sukses. Terkadang apa yang dipikirkan orang yang mempunyai mobil atau rumah, cicilan rumah belum terbayarkan, cicilan mobil belum terbayarkan, bukan itu yang namanya sukses. Jadi ketika kalian, tanda spesifik kalian sukses itu adalah ketika kalian merasa diri kalian sudah cukup semuanya, kalian tidak membutuhkan apapun lagi, tapi kalau seandainya kalian diberi, kalian akan berusaha. Itulah tanda spesifik kalian sukses. Itunya hati kalian yang tenang untuk melaksanakan sesuatu dan kalian telah puas dengan apa yang kalian lakukan. Terima kasih kepada saudara Furkan. Baiklah, kepada saudara Ronald, apa tanda spesifik tentang kesuksesan itu? Tanda spesifik ya. Kalau tanda-tanda kesuksesan itu gimana ya? Banyak orang yang tamat SMP kadang juga sukses dalam bisnisnya. Ada juga orang yang tamat S2 atau sudah bergelar, ada juga yang sukses dengan dirinya. Udah banyak lah buktinya. Jadi kalau dibilang menurut contoh tadi itu tanda spesifik orang sukses itu sih tergantung sih, atau bisa dibilang orang ini kaya belum tentu bisa dibilang sukses. Orang ini punya mobil belum tentu kedepannya dia akan sukses. Banyak juga loh orang-orang yang tidak punya mobil atau ekonominya yang rendah bisa juga sukses, seperti Basrial Koko yang punya Basko di Padang, seperti Jack Ma yang punya Alibaba Group di Tiongkok. Itu mereka itu bukan dari kalangan atas, atau bisa dibilang dia bukan dari orang kaya. Basrial Koko contohnya, dia cuma tamat SD tapi dia bisa membuat bisnis yang itulah yang cukup besar di Padang, yang mungkin sahamnya juga besar juga kan. Jadi kalau dibilang tanda spesifik orang sukses itu gimana, tergantung pola pikir dia mau sukses apa enggak. Kalau dia pola pikir dia mau sukses, orang itu mau sukses, otomatis dia akan berusaha gimana cara dia untuk bisa sukses, gimana cara dia untuk melakukannya supaya dia berhasil untuk pencapaian itu. Begitu aja sih. Terima kasih sekali kepada Ronald. Untuk pertanyaan selanjutnya, kan kita sukses itu siapa aja orang itu pasti ingin sukses kan? Dalam untuk meraih kesuksesan itu kan rekan telah kuliah di berbagai tempat universitas di negeri Padang ini, atau ada yang sudah tamat. Nah, saya ingin bertanya untuk pertanyaan ketiga kepada rekan-rekan, bagaimana cara rekan-rekan untuk meraih kesuksesan tersebut? Itu jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yani. Bagaimana cara kita untuk mencapai kesuksesan tersebut? Nah, kalau secara pribadi kami kan sedang menempuh yang namanya perkuliahan. Jadi mungkin belum bisa dikatakan sesuai pikiran orang sukses mencapai kita kan belum. Kami sedang melaksanakan perkuliahan atau menuntut ilmu. Nah, jadi untuk mencapai kesuksesan
cara-cara untuk mencapai kesuksesan itu ada banyak sekali cara-cara untuk mencapai kesuksesan. Ada dua cara sebenarnya mencapai kesuksesan. Yang pertama dengan cara yang baik, kemudian cara yang buruk. Nah, kemudian kalau seandainya cara kita baik, insya Allah kesuksesan kita itu akan bertahan lama dan berkah. Namun kalau seandainya cara kita buruk, maka kesuksesan yang kita dapatkan hanya sementara. Nah, cara-cara untuk mencapai kesuksesan yang pertama sekali yaitu adalah berusaha. Berusaha dengan apa yang ingin kita capai. Nah, kemudian disertai dengan doa. Doa harus disertai dengan usaha. Usaha pun harus disertai dengan doa. Kalau seandainya kita tidak menyertakan doa, kita hanya berusaha, itu namanya sombong. Tapi kalau seandainya kita hanya berdoa, kita tidak berusaha, sama saja tidak, karena kita hanya meminta tanpa meminta usaha. Nah, kemudian cara selanjutnya, banyaklah bertanya kepada orang yang telah mengalami masa-masa yang sedang kita alami. Contoh, seseorang yang sudah tamat kuliah ia bekerja, seseorang yang sudah memiliki usaha kecil-kecilan. Nah, itu merupakan satu cara untuk menuju kita sukses. Kemudian cara selanjutnya, kalau seandainya ada seminar-seminar tentang cara-cara kesuksesan, kiat-kiat untuk menjadi sukses, nah silakan kita ikuti. Jangan kita terlalu bermalas-malasan dengan hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Nah, contoh kita bermalasan ketika kita diajak seminar, saya tidak mau pergi karena di situ tidak ada makanan atau segala macam. Nah, jangan seperti itu. Kalau seandainya ada orang yang membuka seminar untuk kita, kiat-kiat kita untuk sukses, ikutilah. Mungkin dengan cara kita mengikuti seminar, wawasan kita akan terbuka sehingga ada ide untuk kita sukses. Apa yang harus kita lakukan setelah seminar itu. Mungkin itu saja sih cara-cara untuk sukses menurut saya. Terima kasih kepada rekan Furkan. Ya. Itu cara-cara yang bagus sekali. Baiklah, kepada rekan Ronald sendiri, bagaimana cara rekan untuk meraih kesuksesan tersebut? Meraih kesuksesan, sukses ini banyak ya, bisa dibilang secara pribadi maupun bisa dibilang dengan orang lain yang menilai itu dari kita sendiri. Kalau menurut saya sih, saya kan udah selesai ya melaksanakan studi S1 saya di STI KPP Padang. Kalau ditanya sukses dalam S1 itu saya bilang itu tidak sukses karena itu kewajiban. Jadi istilahnya itu S1 itu atau yang kita laksanakan kuliah itu di perguruan tinggi itu cuma sekedar jabatan, bukan jabatan, lebih kepada jembatan untuk menyeberangi kesuksesan yang kita inginkan atau cita-cita yang kita inginkan. Jadi kalau dibilang sukses itu secara pribadi gimana kita berusaha untuk mencukupkan ekonomi kita, melebihi ekonomi kita, atau kita mau menambah gelar kita lagi atau gimana, atau menambah pamor kita lagi, gimana orang lain bisa memandang kita bahwa kita tuh sukses di matanya, bukan sukses di matanya itu ya karena pencapaian kita dengan usaha kita. Walaupun kita pernah terjatuh ya kita coba bangkit lagi lah, jangan menyerah lah istilahnya. Apapun yang terjadi, kalau kalian ingin sukses, kalau kalian ingin berhasil, belajarlah dari orang-orang yang besar lah, yang telah mengalami gimana sulitnya jatuh bangunnya untuk sukses. Dan intinya gitu, jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi, walau kalian sedang di titik terendahnya dalam mencapai kesuksesan, kalian harus tetap bangkit, berusaha sebaik-baiknya, dan memikirkan lagi gimana kalian untuk sukses, dan memikirkan lagi apa sih kesuksesan yang kalian inginkan. Kalian harus camkan kepada diri kalian, orang lain bisa sukses kenapa kita enggak, dan kalian harus cari gimana orang-orang yang mungkin bisa, yang membuat kalian bisa sukses, atau orang-orang yang mungkin bisa, yang kalian ingin gauli untuk bisa mencapai tujuan keberhasilan kalian. Cuma itu aja sih. Jadi intinya kesuksesan itu kita harus belajar dari orang-orang yang pernah jatuh. Pasti. Untuk yang jatuh itu untuk kembali ke kesuksesan tersebut.
Dan tidak lupa juga kita harus tetap berdoa ya kan? Iya, kita berdoa juga. Kepada Kalau Allah. seandainya kalian cuma berusaha nggak berdoa aja, Iya. aja. Karena kan ini kan zamannya teknologi kan. Nah, kalian kalau seandainya malas untuk keluar rumah, kalian kan bisa searching di media sosial, Iya. lowongan pekerjaan, cara biar sukses banyak caranya. Nampaknya rekan-rekan semua sendiri udah merasa kehausan ya. Oh, iya. Silakan minum dulu. Udah habis nih. Pasti ya. Ternyata udah ada yang habis. Ini nggak disponsori ya, sumpah. Nggak di endorse ini. Baiklah. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan ada pertanyaan yang lebih bagus lagi. Bagus lagi ya. Boleh. Ya, pertanyaan ini dijawab oleh saudara Bruno dulu. Oh, boleh. Ya, coba dong. Kan tadi Bruno kan sudah mengatakan secara bagaimana untuk kesuksesan itu tersendiri, Iya. atau bagaimana cara meraihnya. Iya, Nah, banyak. sekarang saya ingin bertanya, apakah kepada Bruno sendiri sudah melakukan cara itu, atau sampai mana, atau apa aja yang Bruno lakukan untuk meraih kesuksesan itu? Apakah sudah ada terjadi kepada diri Bruno sendiri? Kesuksesan yang Cara udah sih. Kalau belum udah gimana saya mau bicaranya kan ya. Udah terbukti sih. Sebenarnya kita tuh harus lebih menyadarkan diri kita. Menyadarkan dalam maksudnya gini. Kita ini dari mana? Kita ini tujuannya apa? Kita ini mau sukses, persyaratannya apa? Persyaratannya dalam artian itu apa-apa aja yang kita butuhkan. Contohnya seperti teman-teman kita kan yang mungkin yang bisa mendorong kita untuk mencapai meraih kesuksesan itu, atau support dari saudara mungkin bisa juga, atau doa pastilah ya. Doa itu pasti. Yang penting itulah berusaha. Udah sih, udah saya jalani, udah saya lakukan, kurang lebih udah. Tapi kalau ditanya saya sukses atau belum, saya rasa sih belum sih. Karena Masih dalam proses. masih dalam proses. Tapi kalau untuk pencapaian diri saya sendiri sih, saya sudah merasa kalau saya tuh sedikit lah untuk mencapai kesuksesan ini. Sombongnya. Tapi Apa? Udah, itu aja. Udah lah. Udah. Kepada saudara, kan? Saya juga ditanya ya. Ya, juga dengan pertanyaan yang sama. Sama. Apakah Anda sudah lakukan cara yang Anda sampaikan pada pertanyaan yang ketiga tadi? Baiklah, kalau saya jawab singkat ya. Kalau seandainya cara yang saya lakukan, saya sedang melakukan caranya. Saya kuliah untuk menuju sukses, tapi belum tentu nanti ujungnya sukses atau gimana. Kalau seandainya saya ditanya, apakah kalian sudah mengikuti cara? Nah, yang pertama kan tadi usaha. Usaha kalau menurut versi saya sendiri, kalau usaha saya sudah melaksanakan usaha itu jangan jarang proses berkuliah. Yang kedua, bertanya-tanya kepada orang yang telah sukses atau segala macam. Saya sudah bertanya kepada orang-orang untuk menambah wawasan. Yang ketiga kan tadi saya katakan mengikuti seminar kiat-kiat untuk sukses. Saya juga pernah mengikuti kiat-kiat seminar untuk sukses. Nah, namun cara saya untuk mencapai kesuksesan itu mungkin belum terpikir. Nah, karena saya masih dalam proses perkuliahan. Mungkin setelah nanti tamat, mungkin bisa diterapkan apa sih yang kita dapat selama ini ketika kita telah melaksanakan cara-cara untuk sukses. Nah, jadi itu aja sih jawaban saya. Bagus sekali kepada rekan seperti sendiri sekali. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang kelima. Atau pertanyaan terakhir tentang kesuksesan ini. Baiklah, pertanyaan yang terakhir tentang kesuksesan ini sendiri yaitu, setelah saudara-saudara telah sukses, apa yang akan saudara-saudara lakukan setelah itu? Kalau saudara sudah mencapai kesuksesan itu sendiri, kepada saudara bukan? Baiklah, di sini kita berarti kita berandai ya. Nah, jadi kita berandai di sini. Jadi kalau seandainya nanti kita sudah sukses, apa yang kita lakukan? Nah, jadi nanti kalau saya pribadi,
Kalau kita maukan diri kita sendiri, kalau saya pribadi, kalau seandainya saya sudah sukses, yang pertama yang ingin saya lakukan adalah memberangkatkan kedua orang tua saya haji atau umrah. Nah, itu merupakan cita-cita saya yang pertama. Nah, kemudian setelah itu tercapai, kemudian apa yang ingin kita lakukan? Ya, seterusnya yang ingin saya lakukan adalah berbagi ilmu kepada orang-orang yang belum yang namanya mencapai sukses atau sedang proses. Nah, kita beri arahan gini-gini caranya. Mungkin itu saja sih. Kalau seandainya kita menikmati kesuksesan kita setelah kita sukses, ya pastilah kita menikmati kesuksesan kita. Karena kita sudah berusaha, kita sukses, ya otomatis kita nikmati. Nah, jadi kalau seandainya ada yang menjawab, ya ketika kalian sukses, apa yang kalian lakukan? Saya menikmati kesuksesan saya itu bukan cara apa yang kalian lakukan untuk sukses. Namun itu sudah ya emang hukum alamnya, ketika kalian sukses emang kalian nikmati. Nah, jadi apa yang setelah kalian lakukan untuk sukses ke depannya itu apa? Nah, itulah caranya. Cara saya yang pertama itu ingin memberangkatkan kedua orang tua saya haji, kemudian ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada rekan-rekan yang belumlah mencapai titik ketika saya sukses. Karena apa? Pelajaran yang paling penting itu adalah pengalaman. Kalau seandainya kita mempunyai ilmu, tapi kita tidak mempunyai pengalaman, kita akan susah payah. Tapi kalau seandainya kita hanya memiliki beberapa ilmu, kita memiliki pengalaman yang banyak, bisa berada di atas orang yang mempunyai banyak ilmu. Itu saja. Mulia sekali dari Furkan sendiri. Baiklah, kepada Abang Ronald, apa yang akan Anda lakukan setelah tujuan atau yang ingin Abang Ronald capai itu sendiri telah tercapai? Tujuan. Apa yang dilakukan setelah itu? Iya, tujuan ya. Kalau ditanya tujuan kan lebih kita kepada alhamdulillah saya seorang muslim, lebih kepada menyempurnakan syariat Islam saya seperti ya yang dilakukan tadi naik haji atau membangun masjid mungkin. Amin. Kalau kita sukses kan, kalau ada uang, kalau kita sukses, kalau punya uang kenapa tidak kan? Tapi kalau kita sudah sukses, jangan merasa cepat puas lah. Karena sukses itu tidak selamanya. Kita harus juga berpikir saat-saat dimana kita akan jatuh kembali. Kita harus belajar dari produk HP yang namanya Nokia. Nokia itu merupakan pangsa pasar produk HP. Sekarang tidak ada lagi produk-produk tentang Nokia. Dikarenakan kenapa? Karena dia tidak ingin berinovasi, karena dia tidak mau mengeluarkan produk-produk baru, karena dia tidak mau memikirkan gimana ke depannya pangsa pasar itu gimana. Jadi kalau kita sudah sukses, baik itu dalam segi apapun, kita harus memikirkan ke depannya lagi. Bagaimana 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, gimana kehidupan kita. Apalagi teknologi. Teknologi itu sekian per detik, Masya Allah, perkembangannya sangat besar. Sangat pesat sekali ya Bang. Sangat besar sekali. Kita jangan gampang puas lah intinya. Walaupun setelah sukses kita bisa menjalankan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti yang dikatakan si Furkan tadi, membagikan pengalaman kepada adik-adik yang lagi dalam proses menuju kesuksesan. Tapi balik daripada itu, kita juga harus memikirkan gimana kesuksesan kita itu tidak sekedar kesuksesan, dalam artian kesuksesan kita itu bukan hanya sementara, tapi berselamanya dan bermanfaat sampai kapan-kapannya. Bermanfaat sekali kepada orang sendiri. Baiklah, sebelum saya tutup wawancara ini, saya ingin kepada rekan-rekan saya untuk menyampaikan untuk kepada teman-teman yang menonton video ini, apa saran atau motivasi dari rekan untuk kepada teman-teman yang sedang mencapai kesuksesannya sendiri. Motivasi kepada penonton video ini, motivasi saya cuma sedikit ya. Kalau kalian ingin sukses, usaha, dan kalau kalian ingin sukses, dekatilah zat yang maha pemberi sukses.
Itu Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalian akan dijamin untuk sukses. Nah, kemudian tonton anime. Kepada saudara Ronald, apakah ada motivasinya? Motivasi ada. Tapi dia orang suka sama si Furkan. Berarti intinya gitu lah, usaha kan? Enggak. Furkan kan udah bilang usaha dekat diri semua itu udah betul sekali. Kalau saran dari saya untuk nambah dari Furkan, nambah kan ya. Apa? Jangan sampai cepat puas itu aja. Jangan puas. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang Jangan telah nonton anime. Jangan jadi ibu. terima kasih kepada rekan-rekan saya telah menemani wawancara saya. Tidak apa-apa. Nanti Terima kasih banyak. uang saku ada kan? Baiklah. Uang saku ada kan? Baiklah, untuk menutupnya itu saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang nonton video dan saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.